Ini adalah cuplikan dari video unboxing sebelumnya. Eits, jangan beranjak dulu, sebab saya akan memasang grip ini di sepeda Polygon Broadway 1.0 dan sekaligus tentang reviewnya. Bagaimana penampilannya? Keep watching. Oke, seperti janji saya, video kali ini khusus tentang grip handlebar yang murah meriah. Tapi tentu saja bukan barang murahan dan bukan kaleng-kaleng. Ya, video tentang grip ini merupakan series selanjutan dari video upgrade sepeda Polygon Broadway 1.0, kepanjangan sebutnya. Dan tentunya, grip ini menarik untuk diceritakan, soalnya ekspektasi saya saat membeli barang ini harganya terbilang cukup murah. Saya pikir saya bakal mendapatkan barang yang kurang berkualitas. Akan tetapi setelah barang saya terima, expect-nya jadi naik. Grip ini bisa dikatakan cukup berkualitas. Dari segi harga yang saya keluarkan untuk grip ini sangat layak. Namun, bukan berarti tidak ada kekurangannya. Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Simak terus video ini. Grip ini terdiri dari 3 jenis material. Yang pertama berbahan plastik untuk penutupnya. Menurut saya sih, bahannya cukup kuat. Namun, bagian dalam penutup kurang rapi. Bisa dilihat dari penampakan di videonya. Berikutnya adalah berbahan alloy, atau mungkin saja terbuat dari aluminium. Saya sendiri kurang pasti sih, apakah ini aluminium atau alloy. Alloy sendiri adalah penggabungan 2 jenis logam. Tapi dugaan saya adalah alloy, karena sangat ringan dan sangat kuat menurut saya. Finishingnya juga rapi. Oke, lanjut, bahan utama dari grip ini adalah dari karet. Tapi dari grip ini sendiri, lapisan luar adalah karet, sementara bagian dalam grip ini, yaitu rongganya, terdapat bahan dari plastik yang cukup kuat menurut saya, dan fungsinya untuk menopang grip. Kekurangan dari grip ini mungkin cuma kurang rapi saja. Terlihat di video masih terdapat karet yang tidak sempurna menutupi plastik penopangnya. Memang sih, nantinya akan tertutup dengan pengunci yang berwarna merah itu, sehingga untuk hasil akhir tidak mengurangi penampilan dari grip. Di penguncinya terdapat sedikit kekurangan, yaitu masalah warna. Hampir di setiap pengunci terdapat sedikit bercak berwarna abu atau bintik-bintik hitam. Tapi itu pun kalau dilihat dari jarak yang cukup dekat. Ya, di video ini tidak tampak terlihat apa-apa sih. Atau bisa jadi itu akibat dari benturan-benturan saat pengiriman, atau memang cacat produk saat proses pewarnaan. Oke, itu saja review singkat dari saya tentang grip ini. Mungkin jika teman-teman masih ada yang belum puas tentang reviewnya, boleh tanyakan di kolom komen. Kritik dan saran juga boleh ya, jangan sungkan-sungkan. Selanjutnya beralih ke video tentang pemasangan grip ke handlebar sepeda. Di bagian video ini saya tidak akan menjelaskan tentang cara pasangnya. Memang sejak awal video ini saya buat bukan untuk tutorial, tapi lebih menceritakan tentang proses upgrade sepeda Broadway 1.0. Dan sedikit info, untuk cara pasang grip ini cukup mudah dan cuma membutuhkan kunci L saja. Oke, saksikan terus videonya. Dalam proses pemasangan, saya akan cerita tentang poin-poin penting saat ingin mengupgrade sepeda. Saat ini ceritanya tentang grip. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa grip handlebar itu banyak variannya, termasuk juga harganya ada yang murah dan ada yang mahal. Memang sih, secara pribadi dan umumnya, kita semua menginginkan penampilan sepeda kita terlihat keren. Kata anak-anak milenial sekarang, keren abis tuh, sampai habis kerennya, bahkan sampai habis kantongnya.
Sebab biasanya biaya upgrade sepeda itu tidaklah murah. Oleh sebab itu juga, kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi dari apa yang kita perlukan dan fungsi dari sepeda itu sendiri. Maksudnya begini. Tentang apa dan untuk apa sepeda itu di-upgrade? Atau pertanyaannya begini. Apa sih yang paling utama untuk upgrade sepeda? Jawabannya adalah kebutuhan. Itu menurut saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, bisa tulis di kolom komen ya. Kalau dari saya sih, yang penting adalah kebutuhan. Ya, jawaban ini juga berkaitan dengan pengalaman pribadi saya saat ingin mengupgrade sepeda saya sendiri. Pertimbangannya banyak sekali, tapi salah satu yang paling penting adalah masalah dana. Dan dari dana itulah yang nantinya akan memilah-milih apa yang sangat dibutuhkan untuk sepeda, atau tepatnya apa yang dibutuhkan dan seperti apa gaya bersepeda diri kita sendiri. Ya memang kalau berbicara tentang upgrade, teman-teman harus tahu gaya bersepedanya seperti apa. Santai di perkotaan, atau yang menguras adrenalin seperti downhill, atau yang mengutamakan kecepatan, atau yang suka jalan jauh atau touring. Saya sendiri suka dengan yang jalan jauh, jadi saya mengutamakan masalah kenyamanan, dan kebetulan saat ini sepeda saya butuh grip baru, karena yang lama sudah rusak dan tidak nyaman. Jangan lupa juga masalah keamanan dari grip ini, karena grip handlebar saya yang karet yang lama itu sangat loose, jadi kalau kita genggam secara kuat-kuat atau setelah kita jalan jauh, dia bisa berpindah posisi seakan-akan atau bisa pindah mengarah keluar, ke arah luar. Jadi berbahaya ya pada saat kita dalam keadaan laju atau speed yang tinggi. Kalau gripnya bisa terlepas dari handlebar, itu akan membahayakan kita sendiri. Nah, kebetulan grip ini yang baru ini sudah dilengkapi dengan fitur lock on, dan ya, saya sudah mencobanya dan sangat-sangat baik, mengunci dengan sangat kuat sehingga grip ini berada di tempatnya dan tidak berpindah arah atau berpindah tempat. Di awal pemakaian grip ini terasa sangat berbeda dari grip sebelumnya. Grip yang baru terasa sangat ramping, jadi saya perlu beberapa waktu untuk membiasakan diri dalam penggunaan grip baru. Ya, ini perlu diperhatikan juga ya saat kita mengganti part-part atau mengupgrade sepeda kita. Hal ini memang terlihat sepele, tapi dampak penggantian part ini bisa berakibat fatal jika tidak dibiasakan terlebih dahulu. Apa sih hubungannya dengan kebiasaan kita sebelum dan setelah mengganti atau mengupgrade bagian-bagian tertentu dari sepeda? Ya, hubungannya ya seperti yang saya bilang tadi, terlihat sepele sih sebenarnya. Hubungannya itu misal saat ini di video ini kan kita menceritakan tentang grip. Saat kita menggunakan grip lama, kita sudah terbiasa kondisi dengan grip yang lama, dan mungkin karena sudah terbiasa kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tanpa disadarin. Misalnya nih, tidak jarang dari kita pada saat kita bersepeda jarak jauh, kita sering mengganti posisi genggaman kita di grip handlebar. Nah, terkadang tidak semua orang menggenggamnya dengan benar. Terkadang kita karena sudah terbiasa, kita menganggap bahwa genggaman sepele lah, yang penting terasa nyaman, seperti itu. Nah, saat kita menggunakan yang lama, kebiasaan yang sering kita lakukan sebelumnya tanpa sadar akan terbawa saat menggunakan grip yang baru. Mungkin saja bisa mengakibatkan cedera di daerah, mungkin di daerah telapak tangan, atau lengan, atau sekitarnya. Ya, cedera kita mungkin kita merasa ringan atau sepele, tapi bisa saja berakibat fatal. Misal, bisa jadi membuat keseimbangan kita goyah atau membuat lengan kurang respon. Dan perlu diingat, kita bukan satu-satunya pengendara yang melintas di jalan. So, utamakan safe riding. Oke, mulai dari saat ini
Pertimbangkanlah bahwa untuk mengupgrade sepeda itu bukan sekedar penampilan dan fungsinya saja, tapi banyak poin-poin penting yang harus diutamakan dan tentu saja sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat atau memberikan informasi atau masukan ke teman-teman. Salam gowes, see ya.